Tidak bosan-bosannya kita ingin sekali lagi sekedar untuk mengingatkan, memperingatkan kita semuanya. Yang pertama, wabah virus corona ini salah satu bentuk hikmah Allah untuk mengingatkan kita akan kekuasaannya. Musibah ini adalah ujian tauhid bagi kita. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, musibah ini kita hadapi dengan mengokohkan, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya musibah ini semakin menambah keyakinan kita. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang mengatur alam semesta ini. Di tangan Allah lah segala urusan ini. Allah yang menimpakan musibah dan hanyalah Allah yang bisa mengentaskan musibah tersebut. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini sekali lagi harus lebih menguatkan tauhid kita kepada Allah. Menguatkan keyakinan kita akan kekuasaan Allah. Allah yang mengatur segalanya ini. Maka dialah yang berhak untuk kita beribadah kepadanya. Untuk kita bergantung hanya kepadanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidaklah kita ditimpa musibah kecuali apa yang telah Allah takdirkan atas kita. Dialah yang melindungi kita dan hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal, bergantung diri hanya kepada Allah. Minta keselamatan dari musibah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah bertauhid kepada Allah, maka Allah akan menurunkan janjinya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, Allah akan berikan mereka keamanan dan Allah berikan petunjuk. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah, Rabbnya Ka'bah, yang telah memberikan kepada mereka makan dari kelaparan dan yang memberikan mereka keamanan dari rasa ketakutan. Insya Allah kalau kita perkuat tauhid kita, iman kita kepada Allah, maka Allah akan berikan keamanan bagi kita meskipun dikala manusia dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari segala bentuk mara bahaya, di antaranya virus corona ini. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam menghadapi virus corona ini hendaklah kita lebih meningkatkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua ini sudah ditakdirkan Allah. Semua ini sudah Allah tulis dalam Lahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Sebagaimana dalam ayat tadi, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah musibah itu menimpa di atas muka bumi, tidaklah menimpa diri kalian kecuali sudah dicatat oleh Allah dalam Lahul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya. Dan itu mudah bagi Allah. Kalau kita mengimani takdir seperti ini, insya Allah hati kita tidak terlalu gundah gulana, tidak stres, tidak frustasi menghadapi musibah apapun. Hati kita akan merasa lebih tenang dengan meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah ayat tadi, setelah Allah menjelaskan semua dengan takdir Allah, musibah apapun itu dengan takdir Allah, kemudian Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari apa yang menimpa kalian, dari musibah apapun.
Ini hikmah di balik kita mengimani takdir Allah. Buah manis mengimani takdir Allah. Hati akan lebih tenang dalam menghadapi segala bentuk musibah. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Perkuat iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Rasulullah SAW, apa yang telah Allah takdirkan untukmu dari kebaikan atau atasmu dari musibah tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka, dan apa yang tidak Allah catat, tidak Allah takdirkan untukmu atau atasmu, maka tidak akan mungkin menimpamu. Maka ini yang harus kita perkuat ketika menghadapi wabah penyakit seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kalau kita bertawakal kepada Allah, bukan berarti kalau kita beriman kepada takdir Allah, kemudian kita tidak mengambil sebab usaha. Bukan berarti kita tidak ikhtiar, bukan berarti kita tidak beramal. Tidak. I'malu, kata Rasul. Beramallah, berusahalah, berikhtiarlah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir, tawakal kepada Allah tidak menafikan untuk kita mengambil sebab, untuk kita berusaha, untuk kita beramal. Suatu saat Rasul pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar." Kata Rasul, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali tempat tinggalnya sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah di surga atau di neraka. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Para sahabat pada waktu itu bertanya, "Afala nadaul amal wa natakil ala ma qad kutib?" Ya Rasulullah, kalau semua Allah takdirkan, apakah boleh kita bersandar saja kepada takdir, tidak beramal? Kata Rasul, la, tidak, jangan. I'malu, namun beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, tawakal kita kepada Allah, ketergantungan hati kita kepada Allah, iman kita kepada takdir Allah harus dibarengi dengan usaha. Di antara usaha untuk kita menghadapi wabah virus corona, yaitu dengan kita mengambil sebab pencegahan sejak dini dari penyakit tersebut. Sebagaimana kata orang Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan di antara bentuk pencegahan yang selalu dikumandangkan oleh para ahlinya, para medis, para dokter, untuk kita menjaga jarak, untuk kita banyak tinggal di rumah, untuk kita tidak keluar dari rumah kecuali kalau betul-betul darurat. Ini sebagai bentuk al-wiqayatu minal khairun minal ilaj. Dan ini sesuai dengan ajaran al-Islam. Ketika ada wabah penyakit, ketika ada penyakit menular, Rasul katakan, firra minal majdzum firaraka minal asad. Menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit menular, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Jangan pernah mengatakan, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita praktekkan hari Rasulullah SAW, larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Kalau Anda mengaku hanya takut kepada Allah, tidak takut dengan penyakit corona, beranikah Anda masuk ke kandang harimau dengan hujah tidak takut kecuali kepada Allah? Ma'asal muslimin, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu terkadang kalimat yang hak, tapi di belakangnya ada makna yang batil. Sebagaimana dahulu kata orang Khawarij, teroris zaman dahulu mengatakan, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak, namun di belakangnya ada kebatilan.
Kalau Anda takut kepada Allah, maka laksanakanlah perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Dan semua ahli medis mengatakan di antara cara pencegahan penyakit virus corona ini untuk kita banyak berdiam di rumah. Kalau kalian takut kepada Allah, maka kalian harus mengamalkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati rasul walil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan pemimpin kita kaum muslimin, presiden kita, pemerintah kita telah menghimbau, memerintahkan untuk kita banyak tinggal di rumah untuk mencegah virus corona. Kalau kalian takut kepada Allah, perintah Allah harus kalian amalkan. Kalau kalian mengaku takut kepada Allah namun tidak melaksanakan perintah pemimpin dalam hal yang ma'ruf, maka itu rasa takut yang bohong. Itu takut yang dusta. Sebagaimana ketika kalian mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kalau kalian tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasul, itu cinta yang dusta. Maka takut kepada Allah itu diwujudkan dengan mentaati perintah Allah. Di antaranya tadi, mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Demikian pula tadi bertanya kepada ahli dzikri, di antaranya para ahli medis, para dokter yang mengarahkan kita, menyarankan, menganjurkan, memerintahkan kita untuk banyak tinggal di rumah. Ini perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita amalkan ini dengan niat ini melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada sebagian orang yang mengatakan kita harus taat hanya kepada Allah. Dengan kita tetap melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah di masjid-masjid Allah. Kita katakan kalau kalian mengaku taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul, Allah mengatakan wa ma atakum rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan kepada kalian, maka ambillah, laksanakanlah. Ini perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita taat kepada Rasul. Dan di antara sunnahnya Rasul untuk kita mengambil rukhsah, keringanan ketika ada hal-hal yang menghalangi kita datang ke masjid. Contoh dalam Sahih Bukhari, coba dilihat dalam Kitabu Al-Jum'ah tentang masalah sholat Jumat. Di situ ada bab ar-rukhsa illam yahduril jum'ah fil matar. Sahih Imam Bukhari mengatakan bab keringanan untuk tidak sholat Jumat di masjid ketika ada hujan. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata limu'adzinihi fi yaumin matir. Ketika hujan turun, Abdullah bin Abbas berkata kepada tukang azannya, idza qulta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau engkau sudah mengumandangkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fala taqul hayyalas shalah. Jangan engkau mengatakan hayyalas shalah. Ganti redaksi hayyalas shalah dengan mengatakan shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian kata Abdullah Abbas, faka'annan nas istangkaru. Namun banyak orang waktu itu mengingkari apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti orang sekarang, ketika ada himbauan untuk tidak sholat di masjid, entah sholat Jumat atau sholat berjamaah 5 waktu, banyak manusia mengingkari. Dengan alasan tadi, harus taat kepada Allah, nggak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat Allah. Ini bukan maksiat kepada Allah. Ini justru perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faka'anan nas istangkaru, kata Ibn Abbas, seolah-olah manusia mengingkari hal seperti ini. Kemudian kata Ibn Abbas, ya, kalian mengingkari diriku, wa qad fa'alahu man wa khairan minni. Padahal ini yaitu mengalihkan tadi salat di masjid dari masjid ke rumah
Kata Al-Abbas, ini merupakan sunnahnya orang yang lebih baik daripadaku, yaitu Rasulullah SAW. Demikian pula dalam Sahih Bukhari juga dalam Kitabul Adzan ada babur rukhsah, bab keringanan untuk tidak sholat di masjid karena ada hujan atau karena ada halangan. Kalau hujan saja, kalau becek ataupun ada lumpur, ada keringan, tidak sholat di masjid kata para ulama, apalagi dengan adanya virus corona yang sangat dahsyat ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, di antara bentuk kita taat kepada Allah dan Rasul, di antara bentuk kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul dengan mentaati pemimpin kaum muslimin. Dan harus kita yakini, agama Islam itu agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Orang yang tidak bisa salat dengan berdiri, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kalian nggak bisa salat dengan berdiri, salat dengan duduk. Demikian pula seperti dalam keadaan sekarang ini. Kalau kita nggak bisa salat Jumat di masjid, salat duhur di rumah. Kalau kita nggak bisa salat di masjid, salat di rumah. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakini tetap kita akan dapat pahala karena ada udzur seperti ini. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kata Rasul, apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang biasa dia lakukan, maka Allah tetap catat baginya pahala seperti ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia muqim. Yakini Allah dengan kasih sayangnya tetap akan berikan kemudahan bagi kita. Apalagi dalam kaidah usul fikih kita katakan idza dhaqa ittasa. Dalam agama Islam kalau ada kesempitan, Islam itu luas. Jangan kita mempersulit diri tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama. Sekali lagi, ma'asal muslimin, tawakal kepada Allah, iman kepada takdir adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah, tapi itu tidak menafikan untuk kita mengambil sebab, di antaranya mencegah dari penyakit menular sebagaimana kata Rasul, firra minal majrum firaraka minal al-asad. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang baik, yang indah dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarh Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada sebab itu syirik dalam tauhid. Harus kita bertawakal, bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Allahus Samad. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Tidak boleh kita bergantung kepada diri kita, kepada makhluk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil akal. Adapun meninggalkan sebab yang itu memang sebab yang dibolehkan, sebab yang disyariatkan, maka itu menunjukkan akan kekurangan akal orang tersebut. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, peringatan yang terakhir yang ingin kita sampaikan, hendaklah di saat-saat seperti ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Ketika Nabi Isa alaihissalam tidak bisa mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj, beliau hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mengentaskan musibah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu tentang diriku, jawablah aku dekat. Ud'uni astajib lakum. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah. Wa idza sa'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengentaskan musibah ini dari kita semuanya. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari virus corona dan segala bentuk mara bahaya. Dan kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pemerintah kaum muslimin di negeri kita ataupun di negeri kaum muslimin yang lainnya. Demikian pula kepada para tenaga medis,
dokter ataupun perawat atau yang semisal dengan mereka, semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka bisa menangani virus corona ini dengan baik, dan semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang meninggal dunia karena virus corona, Allah merahmati mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala syahid kepada mereka. Dan kita doakan semoga mereka yang dalam keadaan tertimpa atau positif terkena virus corona ini, segera Allah menyembuhkan mereka, dan semoga Allah segera mengentaskan virus corona ini dari kita semuanya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan dari wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.